kesalahan dalam berdoa. Yang pertama, yaitu pergi ke dukun, tukang sihir, dan juga tukang ramal. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar, ini berbahaya sekali. Apalagi di Indonesia, di negeri kita ini banyak di antara mereka yang berkedok seperti seorang ahli agama. Ya, tetapi mereka adalah dukun atau peramal ataupun tukang sihir. Dan tidak jarang di antara mereka yang menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, jangan Bapak Ibu hanya terpengaruh dengan tulisan bahasa Arab atau potongan Al-Quran, karena bisa saja disalahgunakan oleh mereka. Sedikit ditambahkan satu huruf, jangankan satu kata atau nama dalam ayat Al-Quran, maka dia sudah berubah, bukan lagi Al-Quran tetapi berfungsi yang lainnya. Ya, kalau ditambah satu huruf saja ataupun satu kata, apalagi ditambahkan nama-nama, bahasa daerah dan segala macam, maka berubahlah ayat-ayat tersebut, bukan lagi firman Allah Subhanahu wa taala karena sudah ditambah. Makanya tidak pernah Nabi SAW dan juga para sahabat dan terus turun-temurun kepada orang yang istiqamah dengan agama Allah, mereka coba berani menambah-nambah ayat Al-Quran. Sering kali kita temukan di lapangan, mereka datangkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mereka sisipkan nama orang, mereka sisipkan bahasa daerah, semua itu hukumnya mengubah Al-Quran. Jadi bukan lagi Al-Quran. Cuma banyak orang tertipu karena dia pikir, oh itu ayat Al-Quran, kemudian mereka tidak sadar ternyata digunakan untuk sihir. Saya pernah temukan di lapangan berapa banyak orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran namun ditambahkan nama, ditambahkan istilah-istilah dalam bahasa daerah mereka untuk menaklukkan lawan jenisnya. Tapi ayat Al-Quran misalnya untuk membuat mereka suka, itu adalah alat-alat sihir, ya. Dan cukup banyak sekali orang yang akhirnya menempel di rumahnya dengan alasan untuk keselamatan atau membaca untuk pelarisan rezekinya misalnya, atau larisnya usahanya, atau untuk menambah kecantikan dan kesempurnaan fisik. Semua ini tidak dibolehkan dalam agama Islam. Ya, kalau sesuatu yang alami, tidak lintas alam atau tetap di alam kita sebagai manusia dengan cara perawatan dengan bahan-bahan yang halal misalnya, atau dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga pola makan yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup, semua ini adalah boleh dalam Islam. Tapi kalau pergi ke tempat-tempat mereka ini dengan cara dimantra-mantrain atau dikasih ya minyak yang dioles di badan atau susuk yang ditanamkan dalam tubuh atau yang sejenisnya, semua itu hukumnya haram. Yang sudah kita jelaskan, kenapa di sini wanita ditegur, karena banyak sekali yang terjerumus juga di kalangannya kaum wanita untuk membuat suaminya suka atau usahanya laris atau bertambah kecantikannya, maka mereka banyak melakukan. Walaupun sudah kita jelaskan larangan-larangan ini juga berlaku bagi kaum laki-laki. Masalah tidak bolehnya pergi ke dukun. Biasanya di Indonesia mereka mengganti namanya dengan orang pintar, ya, atau pengobatan alternatif atau yang semisalnya. Kalau arahnya kepada dukun-dukun ini, maka jelas berarti hukumnya haram. Dan kita sudah bacakan hadis Nabi SAW ada di halaman 3 itu, ya. Man ata'arrafan fasa'alau an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Yang artinya barang siapa yang mendatangi seorang peramal, dukun, penyamun, penyihir, kemudian bertanya saja kepadanya tentang satu hal, menebak nasibnya, konsultasi, musyawarah atau apalah namanya, lalu kemudian ya menanyakan, maka ia tidak akan diterima satu salat pun baginya selama 40 hari atau 40 hari ke belakang, maksudnya bukan yang akan dikerjakan tapi yang sudah dikerjakan. Dan ada hadis setelahnya, ini cuma mereviewkan saja ya, di halaman 4-nya lebih tegas lagi, hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mutlak hukumnya tidak boleh. Ini banyak kesalahan yang dilakukan. Jadi caranya sebenarnya manusiawi saja. Kita ingin membuat pasangan kita suka, manusiawi, sederhana, tatapan mata yang syahdu, tutur kata yang santun, jaman tangan yang ramah, hati yang tulus dalam mencintai dan melayani dengan baik, maka sudah cukup melahirkan cinta dan tidak butuh membawa foto ke dukun, membawa pakaian dan segala macam untuk disihir. Karena ini hukumnya haram dalam agama Islam, ya, tidak dibolehkan sama sekali. Termasuk jangan sembarangan menerima kertas-kertas, tulisan-tulisan bahasa Arab. Karena dalam salah satu pengajian kami dulu di Kemang, itu ada satu ibu, setelah saya jelaskan masalah ini,
datang mengejar saya lalu mengatakan, Ustadz kalau seperti ini apa? Lalu saya diberikan sebuah map kecil berwarna biru, di dalamnya ada kertas fotokopian. Itu tulisan bahasa Arab semua. Begitu saya lihat saya sudah tahu. Nah, ini biasa dikenal dengan buhul-buhul mereka, ya. Mereka menipu orang dengan menjual, itu dijual. Ya, ini untuk membuat alasannya supaya langgeng dengan suaminya. Ini semua tidak benar, ya. Tidak ada dalam Islam. Kalau dia berdoa sesuai dengan doa yang benar, dia memulai dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu dia mohon, ya Allah, buatlah suamiku atau istriku mencintaiku dengan tulus, bahagiakan kami, itu masalah hal yang dibolehkan. Tetapi kalau dia datangkan tulisan-tulisan dengan keyakinan tulisan itu akan melahirkan cinta suami atau istrinya, ini tidak benar. Terlebih lagi memang huruf-huruf hijaiyah yang dibolak-balik, kotak-kotak, gambar ular, gambar burung, dan segala macam dibuat, ya seperti raja-raja diistilahkan begitu, ya. Yang biasa ditempel di tempat tidur, ditempel di pintu rumah, segala macam lah, ya. Juga ada yang di tempat usahanya, kalau pelaris usahanya dan segala macam. Ini semua hal yang tidak dibolehkan.